Al-imanu bil malaikah, al-iman bil malaikah. Secara tertib ya, memang al-iman bil malaikah adalah yang kedua. Jadi kita beriman kepada Allah sebagaimana Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril, fa akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi mengatakan al-iman an tu'mina billahi, beriman kepada Allah yang pertama. Yang kedua wal malaikati, yang kedua kepada malaikat. Kemudian wa kutubihi, yang ketiga kitab-kitabnya. Yang keempat wa rusulihi, kemudian yang kelima wal yaumil akhir, yang keenam wal qadari bil qadari khairi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Secara urutan karena Allah Subhanahu wa taala untuk beriman pertama kepada Allah, kemudian Allah mengirim malaikat kepada para rasul dengan memberi wahyu. Jadi Allah menyuruh malaikat untuk beri wahyu kepada para rasul. Wahyu tersebutlah kitab. Jadi secara urutan yang benar Allah, malaikat membawa kitab suci dibawa kepada siapa? Para rasul. Ya. Nah, setelah para rasul baru kemudian disebutin tentang hari akhirat, baru kemudian kepada takdir. Jadi memang secara tertib menjadi perantara antara manusia dengan Allah adalah para malaikat. Ya. Menjadi perantara antara Allah dengan manusia adalah para malaikat. Perantara antara Allah dengan para rasul adalah para malaikat. Tapi apa pentingnya kita beriman kepada para malaikat? Pertama jelas bahwasanya malaikat adalah salah satu dari 6 rukun iman. Dan sebagaimana kita ketahui, kalau rukun iman satu saja tidak kita imani, maka rukun iman seluruhnya gugur. Dia satu kesatuan. Dia satu kesatuan. Hal ini berbeda dengan misalnya rukun Islam. Rukun Islam, kalau seorang misalnya tidak haji, ya, maka masih belum dikatakan kafir. Atau seorang misalnya tidak bayar zakat, ya, tapi dia meyakini bahwasanya zakat itu wajib, maka tidak dikatakan kafir. Para ulama berselisih kuat tentang orang yang tidak sholat. Dia tahu sholat itu wajib, tapi dia tidak mau sholat sama sekali. Kafir atau tidak, ada perselisihan. Tetapi kalau dia tidak mau bayar zakat, benar dia dosa besar, tapi dia tidak kafir. Kemudian juga dia tidak mau haji, ya, benar dia dosa besar, namun tidak kafir. Hanya ulama sepakat kafir kalau dia meninggalkan rukun Islam yang pertama, syahadatain. Adapun rukun Islam kedua, sholat, ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji, maka ini kalau ditinggalkan ada khilaf di kalangan para ulama. Berbeda dengan rukun iman. Rukun iman satu saja ditinggalkan, maka kafir. Bahkan rukun iman yang terakhir, rukun iman yang keenam. Makanya ketika dikabarkan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ada sekelompok orang yang karena menggunakan logika mereka, akhirnya mereka menolak adanya iman kepada takdir. Mereka tidak beriman bahwasanya semua diciptakan sebelumnya didahului dengan Allah mencatat terlebih dahulu, didahului dengan perencanaan. Takdir itu kan Allah rencanakan, Allah tulis, baru Allah ciptakan, eksekusi. Sebagian orang karena menggunakan logikanya tidak meyakini hal tersebut, maka Ibnu Umar berkata, "Idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa hum bura'u minni." Kalau kau bertemu dengan model orang seperti itu yang mengingkari rukun iman yang terakhir yaitu takdir, maka katakanlah bahwasanya aku Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar. Wa akhbirhum, dan sampaikan kepada mereka, anna law anna ahadahum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang dari mereka punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan di jalan Allah, tidak akan diterima sampai beriman kepada takdir. Ini sekelompok orang beriman kepada 5 rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitabnya, para rasul, hari akhirat. Cuma satu yang tidak imani, maka dihukumi kafir oleh para ulama. Maka rukun iman ini satu kesatuan. Tidak beriman kepada satu, maka dihukumi telah kafir. Dia satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya Allah menegaskan dalam surat An-Nisa misalnya ayat 136, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang kafir kepada Allah dan kepada para malaikat dan kitab-kitabnya dan para rasulnya dan hari akhirat, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi satu kesatuan. Beriman kepada Allah saja tapi tidak beriman pada malaikat, kafir.
Dari sini kita tahu bahwasanya urgennya beriman kepada malaikat ada yang merupakan salah satu dari rukun iman. Siapa yang mengingkari adanya malaikat, maka dia telah kafir. Kemudian berikutnya adanya penyimpangan-penyimpangan terkait malaikatnya. Adanya penyimpangan terkait iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Dari dulu hingga sekarang. Di antara penyimpangan tersebut, contoh nomor satu, kalau orang ateis jelas tidak beriman kepada malaikat. Tuhan aja tidak beriman, apalagi malaikat. Contohnya musyrikin Arab. Musyrikin Arab di zaman Nabi SAW, mereka percaya malaikat itu ada. Mereka percaya malaikat itu ada. Cuma menurut mereka malaikat itu ada, hanya saja malaikat itu adalah putri-putri Allah. Putri-putri Allah. Jadi mereka menyatakan malaikat itu wanita, jenis kelaminnya wanita, dan mereka adalah putri-putri Allah. Oleh karenanya di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Karena secara logis, jika Allah disembah, maka anaknya juga disembah. Allah disembah, maka anaknya juga disembah. Makanya Allah menjelaskan dalam banyak ayat tentang penyimpangan mereka. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 19, "Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha." Mereka menjadikan malaikat adalah putri-putri Allah. Az-Zukhruf ayat 19. Kata mereka, malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah adalah putri-putri Allah inathan. Allah juga berfirman surat An-Najm ayat 27, "Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal untha." Dan sungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, mereka menamakan malaikat dengan nama-nama wanita ya. Jadi mereka menamakan malaikat dengan nama-nama wanita. Yang benar malaikat tidak berjenis kelamin ya. Makanya malaikat tidak beranak pinak, malaikat juga tidak menikah, tapi Allah menciptakan mereka langsung dari tidak ada menjadi ada. Mereka tidak menikah, tidak beranak pinak, sehingga tidak berjenis kelamin lelaki maupun apa? Wanita. Tetapi orang-orang kafir Quraisy menjadikan para malaikatlah wanita dan para malaikat adalah putri-putri Allah. Dari situlah mereka kemudian menyembah malaikat, sebagian mereka menyembah malaikat. Makanya yang mengatakan Allah punya Tuhan sebenarnya tiga golongan. Allah punya anak, tiga golongan. Yang pertama Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair putra Allah. Yang kedua adalah Nasara mengatakan Nabi Isa putra Allah. Yang ketiga kaum musyrikin mengatakan malaikat putri-putri Allah. Ya. Makanya Allah berfirman dalam surat At-Taubah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, berkata orang-orang Yahudi Uzair adalah putri Allah, putra Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah, orang Nasara berkata Nabi Isa adalah putra Allah. Kata Allah setelah itu, dzalika qauluhum bi afwahihim, itulah perkataan mereka ya dengan mulut-mulut mereka, yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl, sama dengan perkataan orang kafir yang sebelumnya. Qatalahumullah, itu selain mereka juga ada yang mengatakan Allah punya anak. Di antaranya kaum musyrikin jahiliyah mengatakan Allah punya anak, tapi anaknya perempuan, putri-putri. Dan namanya anak disembah. Anak karena bapaknya disembah, anaknya juga disembah. Ini diantara penyimpangan kaum musyrikin terhadap malaikat. Jadi berapa penyimpangannya? Dua. Pertama menganggap dia, atau tiga penyimpangannya. Pertama menganggap malaikat adalah perempuan. Yang kedua, perempuan tersebut adalah putri-putri Allah. Yang ketiga menyembah para malaikat tersebut. Jadi tiga penyimpangan. Yang pertama dianggap perempuan, yang kedua dianggap putri-putri Allah, yang ketiga menyembah para malaikat tersebut. Ini penyimpangan pertama. Penyimpangan yang kedua, seperti penyimpangan kaum filsuf. Dua,
para filsuf yang mengingkari wujud malaikat yang kita yakini, yang mengingkari wujud malaikat secara hakiki. Jadi kata mereka sebenarnya malaikat itu tidak ada secara hakiki. Kalau kita kan malaikat ada, diciptakan dari cahaya. Mereka ada dengan tugas bermacam-macam. Ada yang mencatat catatan amal, ada yang mencabut nyawa, ada yang menggiring hujan, ada yang menggiring awan. Banyak, malaikat banyak sekali. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah pasukan Allah kecuali hanya Allah sendiri. Malaikat rakib atid yang kanan kiri mencatat. Taib. Dan kita meyakini malaikat adalah makhluk yang nurani, yaitu cahaya. Karena kata Nabi SAW, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Nah, orang-orang para filsuf, saya maksudnya filsuf sini adalah Ibnu Sina dan Farabi. Atau Al-Farabi lebih dulu, secara urutan Al-Farabi dan Ibnu Sina. Dan sempat dulu didengar dari orang-orang yang belajar di kampus-kampus Islami di tanah air yang terpengaruh dengan pikiran ini. Maksudnya malaikat itu enggak ada, cuma bisikan-bisikan hati untuk berbuat kebaikan. Bisikan-bisikan untuk berbuat kebaikan. Kenapa Ibnu Sina menolak malaikat? Jadi dia tidak beriman ada yang namanya bahwasanya Jibril alaihissalam datang beri wahyu, itu dia enggak beriman. Maka mereka punya teori tentang kenabian. Insya Allah akan kita bahas lagi tentang beriman kepada kenabian. Jadi mereka punya teori tentang kenabian. Kata mereka, saya jelaskan di sini. Teori tentang kenabian. Teori filsuf, para filsuf tentang kenabian. Jadi kata mereka, kenabian itu bisa diusahakan. Kenabian itu bukan istifa, bukan anugerah dari Allah, tapi setiap orang bisa mengusahakan diri untuk menjadi nabi melalui pelatihan-pelatihan khusus. Kemudian dia memurnikan ruhnya sehingga ruhnya menjadi mufarik, yaitu terpisah dari materi jasadnya. Ketika itu dia kemudian connecting dengan al-aql fa'al. Jadi kata mereka, Tuhan itu mereka namakan dengan al-illatul ula atau kausa prima atau sebab pertama, yang dari Tuhan tersebut muncullah namanya al-uqul, yaitu akal-akal. Akal pertama, akal kedua. Ini pembahasannya panjang ya. Saya bahas detail dalam syarah Al-Aqidah Wasithiyah tentang teorinya Al-Farabi dan teori Ibnu Sina dan apa perbedaan antara keduanya. Tapi intinya dari Tuhan tercurahkan ada namanya al-aql fa'al. Al-aql fa'al itu adalah sumber segala ilmu di antaranya. Nah, manusia kalau dia telah membersihkan nyawanya atau ruhnya daripada raganya, dia memisahkan ruhnya daripada raganya, maka dia telah mencapai derajat tinggi dan dia connecting dengan al-aql fa'al. Jadi gampangannya begini. Manusia yang ikut pelatihan ya. Yang melatih diri. Melatih diri sehingga ruhnya menjadi tinggi dan terpisah dari apa? Raganya. Dia akan, jika sudah capai derajat tertentu, dia akan connecting dengan namanya al-aql fa'al. Itu akal aktif, sumber ilmu ilahi. Ilmu ilahi. Ketika dia sudah connecting dengan al-aql fa'al, akal fa'al dari Tuhan, maka akhirnya dia punya ilmu ilahi, sehingga memiliki ilmu ilahi. Setelah itu dia akan memiliki 3 kekuatan. Setelah itu memiliki 3 kekuatan. Kekuatan yang pertama namanya adalah al-quwah ilmiyah, yaitu kekuatan ilmu. Atau mereka mengatakan al-qadasah, yaitu ilmu dari ilmu ilahi, ilmu ilahi. Yang kedua mereka mengatakan quwwatut takhyil, kekuatan menghayal. Menghayal. Ini mau jadi nabi begini. Yang ketiga namanya quwwatut ta'tsir atau quwwatu al-hissiyah. Quwwatut ta'tsir atau dalam sebagian disebut al-quwwah al-hissiyah. Itu pengaruh,
kekuatan untuk mempengaruhi. Saya akan jelaskan sedikit ya. Baik. Apa yang dimaksud kekuatan ilmu ilahi? Yaitu dia dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmunya luas. Ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka katakan sebagai wahyu. Jadi wahyu itu dia usahakan. Makanya mereka menafsirkan Nabi itu usaha jadi malaikat. Makanya Nabi ke Gua Hira, latihan sampai akhirnya connecting dengan malaikat. Padahal ini kekufuran. Nabi aja waktu datang malaikat Jibril ketakutan, enggak duga kalau dia bakalan jadi nabi, dia enggak ngerti. Dan nabi-nabi tidak perlu latihan. Nabi Isa sejak kecil sudah bisa bicara, tidak pakai latihan. Ya, untuk jadi apa? Malaikat. Nabi Musa juga tidak pakai latihan, tahu-tahu jadi apa? Nabi. Jadi yang benar kenabian itu adalah anugerah dari Allah, bukan suatu yang diusahakan, dilatih untuk diraih. Ini kesesatan yang mengatakan demikian. Kemudian kekuatan menghayal maksudnya apa? Dengan connecting dengan al-aqal fa'al, maka Nabi orang ini punya kekuatan menghayal seakan-akan di depan dia ada malaikat, sosok malaikat. Untuk menghayal seakan-akan ada sosok malaikat. Ini kekufuran di sini. Untuk menghayal seakan-akan ada sosok malaikat dan ada suara. Ada suara. Seperti ibarat orang yang tidur. Orang yang tidur tidak ada yang hakiki. Kita tidur, kita seakan-akan bertemu dengan seorang, kita ngobrol sama dia, kita ketemu dia, padahal tidak ada yang hakiki di alam nyata. Sehingga mereka ketika orang ini sudah mencapai tingkat sempurna, melepaskan ruhnya daripada kotoran jasadnya, maka dia connecting dengan al-aqal fa'al, sumber daripada ilmu ilahi, maka dia punya kekuatan untuk menghayal seakan-akan depan dia ada siapa? Malaikat Jibril, yang kemudian terjadi pembicaraan dengan dia, seakan ada suara yang dengar, padahal semua tidak ada. Sehingga dengan demikian mereka menolak adanya malaikat datang, kemudian punya sayap, kemudian menyampaikan kepada Nabi, ini semua menurut mereka hanya khayalan. Kemudian yang ketiga, punya kekuatan ta'thir, kekuatan hissiyah, maksudnya apa? Bisa karena kekuatannya luar biasa, dia bisa memberi pengaruh sehingga terhadap alam semesta sehingga terjadi mukjizat. Mukjizat ini kembali lagi kepada teori Ibnu Sina, bahwasanya segala yang terjadi di alam semesta yang kita lihat ini terdiri atas yang panjang lebar nanti pusing ya. Semua yang kita lihat ini dibangun di atas namanya Al-Hayuli dan Surah. Al-Hayuli dan Surah. Gampangannya seperti kita lihat mimbar dari kayu. Mimbar terbuat dari apa? Kayu. Mimbar kayu. Mimbar kayu ini hukum asalnya dia tidak ada. Tapi dia merupakan gabungan dua potensi. Potensi Al-Hayuli dan potensi Surah. Hayuli maksudnya madahnya, yaitu bahannya. Seperti kalau mimbar itu dari kayu. Dari kayu. Ketika potensi kayu bertemu dengan potensi bentuk, kayu dengan bentuk mimbar, ketika gabung, cerek keluarlah mimbar. Dan semua yang ada di alam semesta seperti itu. Seperti mimbar, seperti pohon, seperti apapun terdiri atas dua. Pertama hayuli, yaitu madahnya atau unsurnya. Yang kedua bentuknya. Tidak ada sebenarnya, dia hanya potensi. Ketika potensinya bergabung, maka jadilah. Nah, orang yang sudah punya kemampuan untuk connecting dengan akal faal, dia bisa merubah ini, hayuli atau gambar potensi, dia rubah sehingga keluarnya nanti beda. Dia berubah dari tradisi yang ada, bisa berubah keluarnya beda. Sehingga ketika misalnya tongkat jadi ular, kata dia itu karena kemampuan sang nabi yang punya pengaruh. Padahal kalau kita mukjizat itu bukan kemampuan nabi, semua dari siapa? Allah yang suruh lempar tongkat jadi apa? Ular. Orang yang suruh Nabi Musa pukulkan tongkat, kemudian laut menjadi terbuka. Bukan Nabi Musa yang kemudian apa? Bikin, enggak. Ya. Nabi Musa tidak setiap saat bisa bikin tongkat jadi ular, tidak setiap saat. Maka waktu Allah datang, "Mamatil kabiyaminika ya Musa," Nabi Musa datang ketemu Allah. Pertama kali ketemu di Bukit Tursina. Allah bertanya, "Wa matil kabiyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Musa senang. Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha. Ini adalah tongkatku, aku gunakan untuk bertelekan kalau berjalan. Wa ahusyu biha 'ala ghanami, dan aku untuk menggembalakan kambing-kambingku. Wa liya fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya kepentingan yang lain. Kata Allah, "Alqiha ya Musa." Musa lempar aja disuruh. Dia enggak ada niat untuk jadikan apa? Ular. "Alqiha ya Musa," lemparlah ya Musa. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Tiba-tiba berubah jadi ular. Sampai Nabi Musa kabur. Dia sendiri takut.
Kata Allah, aqbil wala takhaf. Balik, jangan takut. Kata Allah, khudhha wala takhaf, ambil. Sanu'iduha siratal ula, akan saya ulangi lagi nanti. Kenapa Allah menyuruh Nabi Musa lempar tongkat jadi ular? Karena Allah ingin briefing dulu Nabi Musa. Karena Nabi Musa nanti mau tunjukkan mukjizat tersebut di hadapan Fir'aun. Bahwasanya tongkat jadi ular. Nah, kalau sejak awal dia lempar tongkat jadi ular, dia juga kabur, ya Fir'aun ketawa dong. Makanya briefing dulu, latihan. Maksud saya, Nabi Musa bukan dia yang merubah tongkat jadi apa? Ular. Dia tidak punya kekuatan untuk merubah tersebut. Tapi itu semua murid dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun demikian, ada mukjizat. Bukan rembulan terbelah, Allah yang bikin. Bukan Nabi kemudian enggak. Jadi ini kekufurannya salah satu orang-orang falasifah. Jadi mereka mengatakan bahwasanya malaikat tidak ada, itu hanya khayalan dari orang yang sudah mencapai derajat tinggi sehingga terkhayalkan seperti dalam mimpi, kita menghayal ketemu siapa, muncullah Jibril di depan ngomong. Kemudian adapun mukjizat itu kekuatan dia, ketika dia punya ilmu, dia punya kekuatan, dia bisa melepas antara hayulu dengan surah tadi. Ini teori Ibnu Sina. Ini semua ngedabrus, tapi saya tidak bisa bahas sekarang. Jadi dia bisa teori bahwasanya hayuli unsur dengan bentuk dirubah sehingga akhirnya keluarnya tidak seperti yang biasa. Kenapa? Dia punya kemampuan untuk merubah alam. Yang benar mukjizat pun bukan dari sang nabi, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ini di antara penyimpangan yang besar yang dilakukan oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina punya penyimpangan banyak. Ibnu Sina ini punya penyimpangan banyak. Di antaranya ini. Kalau nabi bisa diusahakan, ini dampaknya besar. Nanti kita mungkin bahas suatu saat. Saya kasih bocoran aja ya. Karena kalau meyakini bahwasanya Nabi bisa diusahakan, berarti Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir, ya enggak? Seorang bisa jadi Nabi belakangan. Tinggal main-main di Goa Ciremai atau Goa mana, latihan, enggak makan, ini kemudian tiba-tiba ketemu jin tomang jadi Nabi. Bisa jadi Nabi. Kemudian dampak yang buruk kedua, maka filsuf menyangka mereka sederajat dengan Nabi. Ini jadi masalah besar. Karena yang bisa connecting dengan akal faal bukan cuma Nabi, kami filsuf juga bisa. Sehingga mereka tidak butuh dengan ilmu Nabi, kita punya ilmu sendiri. Karena kita connecting juga dengan apa? Sumber ilmu ilahi, yaitu akal faal. Ini semua pemikiran ini diambil dari pemikiran seorang filsuf Yunani namanya Plotinus. Yang dia pertama kali yang buat teori namanya Al-Faidul Ilahi, curahan ilahi. Ini pembahasannya panjang lebar. Dan saya sudah bahas dalam kitab saya Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah bagian muqaddimah ya. Cuma saya kasih khulasah, kesimpulan aja supaya kita bisa tergambar kenapa mereka menyimpang dalam hal ini. Salah satu penyimpangan Ibnu Sina ini. Penyimpangan kedua, Ibnu Sina mengatakan bahwasanya nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Ini disinggung lagi. Yang dibangkitkan pada hari kiamat bukan jasad. Karena kalau jasad enggak logis kata dia. Yang dibangkit cuma ruh. Ini juga menurut dia masa tulang belulang jadi apa? Tulang bisa dibangkitkan lagi. Dia pakai logika, syubhat semuanya. Saya tidak bisa bahas karena nanti antum kena syubhat ya. Karena kalau syubhat saya harus kasih jawaban dan panjang lebar. Tapi dia mengatakan yang dibangkitkan cuma apa? Ruh. Yang ketiga dia mengatakan alam azali. Bukan Allah dulu, terus makhluk dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada dalam cerita. Jadi Allah dan makhluk bersamaan. Allah dan makhluk bersamaan. Bukan Allah dulu baru apa? Makhluk. Tapi Allah dan makhluk bersamaan. Ini penyimpangan yang ke berapa tadi? Ketiga. Penyimpangan yang keempat dia mengatakan Allah tidak mengetahui alam semesta secara detail. Allah hanya tahu secara global. Gara-gara itulah dia dikafirkan oleh Al-Ghazali. Kemudian terjadi perdebatan panjang antara Al-Ghazali dengan Ibnu Rushd Al-Hafid. Tapi intinya ini diantara penyimpangan menganggap bahwasanya malaikat itu bukan sosok yang wujud, makhluk yang wujud, tapi dia hanya bisikan-bisikan hati, adalah ungkapan majaz daripada bisikan-bisikan kebaikan yang ada di hati. Adapun malaikat dengan sayap dan bentuknya itu tidak ada. Itu hanya khayalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia telah mencapai connecting dengan ilahi, connecting dengan ilmu ilahi. Baik. Penyimpangan ketiga, ini sudah paham ya? Ini paham ya? Bisa dijelaskan ulang? Ya, yang penting kita tahu aja. Karena maksud saya kenapa perlu tahu? Perkembangan zaman nanti, anak-anak kita tuh sekolah di sekolah-sekolah Islam, kadang-kadang dosennya kayak begini, itu dia terpukau.
Dia menerima sesuatu yang baru, padahal itu kesesatan, padahal kekufuran. Dan ini terjadi, orang kalau udah masuk di sekolah-sekolah Islam, kadang-kadang mereka, iya benar ya, benar ya, benar ya. Karena mereka nggak pernah belajar sebelumnya. Mereka tidak punya landasan agama yang kuat. Ketika mendapat berita-berita baru, cerita baru tentang malaikat versi ahli filsafat, mereka terpukau. Dan akhirnya logika mereka kalah, mereka ngikut akhirnya. Itu banyak terjadi. Kenapa banyak penyimpangan dalam sebagian sekolah Islam, universitas Islam? Karena begini, banyak pemikiran liar. Mau bicara tentang malaikat, mereka pakai metode Ibnu Sina, Al-Farabi. Sementara mereka benar-benar mengagungkan para filsuf tersebut. Ya, filsuf tersebut ada kebaikan dari sebagai sisi, tapi dalam masalah akidah berbahaya. Mungkin Ibnu Sina dibilang bapak kedokteran lah, oke, nggak ada masalah. Kita nggak mengingkari hal tersebut. Sebagaimana kita katakan Aristoteles, Plato punya jasa luar biasa terhadap ilmu dunia. Mereka berbicara tentang sosiologi, mereka berbicara tentang ilmu-ilmu macam-macam, pemikiran, logika. Tapi jadi masalah ketika mereka sudah bicara tentang Tuhan, tentang teologi. Itu repot, karena bicara tentang teologi harus pakai wahyu, nggak bisa pakai logika, akal kita nggak sampai. Nah, ketika Aristoteles, Plato bicara tentang ketuhanan, Plotinus, pemikiran mereka diambil oleh sebagian kaum muslimin, kemudian dikembangkan, dimasukkan dalam agama. Padahal agama ini sudah sempurna tanpa ada Aristoteles, tanpa ada apa? Plato. Abu Bakar dulu radhiyallahu anhu, Umar tidak kenal Plato, tidak kenal siapa? Aristoteles, tidak, sudah bisa membangun Islam, sudah bisa Islam jaya. Islam berkembang, sudah memiliki keimanan yang kuat tanpa harus memahami Islam dengan pemikiran orang-orang Yunani. Taib, ini penyimpangan yang keberapa? Yang kedua. Sekarang penyimpangan yang ketiga. Ada yang mengimani, ya, malaikat itu ada. Ini yang ketiga, ini yang kedua. Yang ketiga, misalnya, malaikat makhluk yang nyata, tapi tidak punya sayap, misalnya, tidak punya sayap, ya. Ini disebutkan oleh sebagian ahlul kalam. Mereka mengatakan sayap itu hanyalah majaz. Sayap itu karena sayap hanyalah simbol-simbol. Simbol-simbol itu kinayah atau kiasan. Tentu ini merupakan penyimpangan karena terlalu banyak dalil menunjukkan malaikat punya sayap. Seperti firman Allah dalam surat Fatir, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan Allah. Uli ajniha, yang memiliki banyak sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Kemudian kata Allah, yazidu fil khalqi ma yasha', dan ada yang sayapnya lebih daripada itu. Seperti malaikat Jibril, sayapnya 600 sayap. Jadi ini juga penyimpangan. Kita bilang malaikat, kita beriman sebagaimana makhluk, sebagaimana yang Allah kabarkan. Sebagaimana saya beriman manusia makhluk seperti ini, diciptakan dari tanah, kemudian jadi Nabi Adam, kemudian ada Hawa dari rusuknya Nabi Adam, kemudian mereka menikah, kemudian beranak pinak sampai muncul kita semua. Saya beriman manusia seperti itu modelnya. Saya juga beriman bahwasanya jin terbuat dari nyala api, kemudian mereka bisa beranak pinak dan punya dan seterusnya. Kita juga beriman malaikat tercipta dari apa? Cahaya dan punya fisiknya seperti memiliki apa? Sayap. Maka jangan karena kau pakai logikamu kemudian kau mengatakan saya beriman malaikat itu ada tapi tidak begini, tidak begini, tidak begini. Lah, jangan demikian ya. Kau ingin memfilter informasi dari Allah. Allah bilang malaikat punya sayap, kau bilang enggak. Itu maksudnya bukan begitu. Ini enggak boleh, enggak boleh. Karena atas dasar apa engkau memfilter berita dari Allah? Allah kasih berita malaikat terbang sana kemari. Ya. Sampai kalau ada penuntut ilmu lewat, malaikat membentangkan sayapnya. Terlalu banyak dalil bahwasanya malaikat itu punya sayap. Taib, dan mungkin terakhir, penyimpangan terakhir, yang keempat adalah malaikat jadi ejekan atau candaan. Atau candaan, ini nggak boleh. Kita nggak boleh menjadikan malaikat bahan-bahan apa? Candaan
apalagi ejekan. Seperti dulu ada, zaman dulu saya pernah nonton berita, ada seorang bu kiai protes dengan hadis Nabi SAW. Hadis Nabi mengatakan, idza da'a ar-rajulu imra'atihi ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Kalau ada seorang lelaki ngajak istrinya untuk berhubungan, kemudian istrinya tidak mau tanpa ada alasan syar'i, kemudian suaminya akhirnya jengkel tidur malam hari, istrinya tidak mau melayani, maka wanita ini dilaknat oleh malaikat. Kata Bu Kiai ini, kenapa sih malaikat ikut campur urusan rumah tangga? Kata. Jadi dia protes hadis ini nggak boleh, ini hadis Rasulullah sampaikan. Karena malaikat itu mendoakan kebaikan bagi orang baik, malaikat juga mendoakan keburukan bagi orang buruk. Dia ngejek, ngapain? Atau bikin cerita-cerita lucu, misalnya nanti di surga, di neraka, malaikat bingung ketemu siapa, kok ini. Ini nggak boleh jadikan bahan tertawaan, malaikat dijadikan bahan apa? Tertawaan. Nggak boleh. Ya. Apalagi bilang, nanti saya usir mungkar nakir, saya kasih, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, ini malaikat nggak boleh bukan sembarang. Kita kira Michael mungkar nakir tuh kata Allah, kata Nabi, azraqani aswadani, mengerikan, biru dan hitam. Kemudian nanti, oh saya kasih tahu, tenang aja malaikat mungkar nakir, tenang, nanti saya kasih tahu. Oh nanti saya kasih bocoran, nanti kalau itu kasih aja kertas sama malaikat mungkar nakir, tenang, nanti aman. Ini kamu kira malaikat teman mainmu di kampung apa gimana? Jadi ngejek-ngejek ini mulai muncul, orang meremehkan malaikat. Tidak tahu bahwa malaikat makhluk yang mulia, tidak pernah membantang perintah Allah. Bukan bisa kau ajak main-main, kau ajak kompromi, kau ajak. Ini mulai sekarang orang mulai menggampang-gampangkan. Nanti saya usir malaikat, saya ini malaikat, saya video call sama malaikat. Astagfirullah. Ini karena kejahilan, Maka perlu dijelaskan kepada kaum muslimin tentang hakikat apa? Malaikat. Taib ini diantara urgensinya kita membahas tentang para malaikat, ya. Dan diantara hal yang mungkin menakjubkan yang kita baca dari orang-orang Yahudi, mereka beriman dengan malaikat sebagaimana kita imani. Tapi ternyata mereka musuhi malaikat Jibril. Mereka bermusuhan sama malaikat. Allah sebut dalam Al-Quran, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan bagi para malaikat, dan musuh kepada para rasul Allah, musuh kepada Jibril dan kepada Mikail, sungguhnya Allah adalah musuh bagi orang kafir. Jadi orang Yahudi itu mereka enggak suka sama malaikat Jibril. Kita bilang malaikat Jibril ini kalau datang bikin capek, suruh perang lah, wahyu suruh perang lah, suruh perintah perang lah. Mereka enggak suka. Mereka maunya malaikat Mikail, datangkan rezeki, turunkan hujan. Makanya waktu Nabi Muhammad SAW mendakwahi mereka tanyakan kepada Muhammad, malaikat mana yang turun sama dia? Malaikat Jibril. Enggak mau. Jadi mereka musuh malaikat apa? Jibril. Inilah Yahudi itu, subhanallah ya, saking pinternya atau saking gobloknya saya nggak tahu ya. Jadi sudah tahu Nabi Muhammad adalah Nabi yang mereka tunggu-tunggu, mereka kufur. Sudah tahu malaikat Jibril itu utusan Tuhan, mereka juga masih kufur, bahkan dianggap musuh. Ini Tuhan yang kirim loh, Tuhan yang utus, kemudian diajak perang, gimana melawan utusan apa? Tuhan. Apakah dalam bentuk malaikat, yaitu malaikat Jibril, atau utusan Tuhan dalam bentuk manusia Muhammad SAW, ternyata dimusuhi. Tidak lain karena fanatik yang luar biasa kepada rasisme mereka yang begitu fanatik kepada suku Yahudi, dan mereka tidak mau diatur oleh syariat. Makanya di antara sifat orang Yahudi, wa qatlahumul anbiya, suka membunuh para nabi. Kalau ada nabi yang tidak mereka sukai, mereka bunuh, tidak sesuai dengan mood mereka, ya. Tidak sesuai dengan keinginan mereka, dibunuh nabi tersebut. Malaikat pun kalau mereka bisa bunuh, mungkin mereka bunuh. Makanya mereka memusuhi malaikat Jibril, dan hukum memusuhi malaikat Jibril hukumnya kafir. Makanya Allah mengatakan fa innallaha aduwwul lil kafirin dalam surat Al-Baqarah ayat 98. Jadi mungkin kita tambah di sini. 34 yang kelima. Yahudi memusuhi malaikat Jibril.
Taib, ini urgensi yang kedua ya. Kedua ini adanya penyimpangan. Yang satu tadi masalah apa? Iman pada malaikat termasuk rukun iman. Nah, yang ketiga urgensinya bahwasanya iman kepada malaikat itu mempengaruhi akhlak seseorang. Iman pada malaikat mempengaruhi akhlak seseorang. Kalau kita tahu ada malaikat yang mencatat, maka kita tidak sembarang berbicara. Tahu malaikat ada yang mengawasi, tidak sembarang berbicara. Kita tahu malaikat ada yang bantu kita. Ya, kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah kirim malaikat menjaga seseorang. Ya, maka kita semakin bertakwa. Kalau kita tahu kita bersedekah di pagi hari atau bersedekah di suatu hari, malaikat doain, kita semangat bersedekah. Kalau kita tahu pelit, malaikat doain keburukan, maka kita menghindar dari pelit. Kalau kita tahu kita menuntut ilmu, malaikat membentangkan sayapnya, kita semakin semangat untuk ilmu, malaikat membentangkan sayapnya. Kalau kita majelis ilmu diliputi oleh malaikat penuh rahmat, kita semangat majelis ilmu karena malaikat datang meliputi majelis tersebut. Maksud saya beriman pada malaikat itu punya pengaruh terhadap kegiatan sehari-hari. Ya, kita bukan sekedar malaikat itu begini, enggak, dia punya pengaruh dalam kegiatan sehari-hari. Tapi ini kesimpulan. Jadi saya ulangi, kenapa kita belajar iman pada malaikat? Tiga hal. Yang pertama, iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang 6. Siapa yang tidak beriman pada malaikat, maka Islamnya gugur, batal. Karena rukun iman satu jadi tinggal, batal semua. Yang kedua, banyaknya penyimpangan terkait dengan iman kepada malaikat. Apa saja? Di antaranya apa? Ayo diulang. Apa Pak? Ya, malaikat tidak ada secara hakiki, ini para filsuf. Kemudian yang kedua, malaikat ada tapi bentuknya tidak sesuai dengan yang di Al-Quran. Yang ketiga, malaikat dianggap sebagai putri wanita-wanita. Yang berikutnya, malaikat dianggap sebagai putri-putri Allah. Yang berikutnya, malaikat disembah oleh sebagian orang-orang Arab jahiliyah. Yang berikutnya, malaikat dijadikan ejekan dan apa candaan. Yang berikutnya, malaikat dimusuhi seperti orang apa? Yahudi. Baik. Urgensi yang ketiga, bahwasanya beriman kepada malaikat mempengaruhi perilaku seseorang. Perilaku seseorang, sebagaimana sudah kita jelaskan. Baik, kita lanjutkan. Saya bacakan perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Al-malaikatu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, lihat yang buku terjemahannya. Al-malaikatu alamun ghaibiyyun makhluquna abidun lillahi taala. Malaikat adalah alam gaib, mereka adalah makhluk dan mereka adalah penyembah kepada Allah. Jadi mereka makhluk. Laisa lahum min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyyati syai'. Mereka tidak punya kemampuan rububiyah atau uluhiyah sedikit pun tidak ada. Mereka tidak bisa mengatur dengan sendirinya, enggak bisa. Benar ada malaikat mengatur apa? Awan. Tapi mereka atas perintah siapa? Perintah Allah. Makanya dalam suatu hadis Rasulullah cerita ada seorang, dia sedang pergi suatu tempat, tahu-tahu dia mendengar ada malaikat menggiring awan ke sebut, wahai awan pergilah engkau ke kebun si fulan. Ya, Allah yang suruh. Ternyata malaikat menggiring awan tersebut, kemudian menumpahkan hujan di kebun si fulan karena si fulan ini ternyata suka bersedekah. Jadi malaikat tidak seenaknya, ya. Malaikat mencabut nyawa juga seenaknya atau atas perintah Allah? Perintah Allah. Kalau Allah tidak perintah, dia tidak bisa mencabut apa? Nyawa. Jadi dia tidak punya kemampuan rububiyah dan uluhiyah, tidak punya otonomi untuk ngatur alam semesta sendiri, nggak ada. Meskipun pencabut nyawa, malaikat gunung, semuanya tinggal tunggu perintah. Sama, malaikat peniup sangkakala, malaikat Israfil. Apa dia mau tiup sekali-sekali terserah dia? Enggak. Dia nunggu. Dia nunggu terus kapan datang perintah dari Allah. Kalau datang perintah dari Allah baru dia tiup. Kalau enggak. Sehingga mereka itu hanya petugas. Petugas yang diperintah oleh Allah, sehingga mereka tidak punya pengaturan sedikit pun dalam alam semesta ini. Makanya enggak boleh seorang kemudian berdoa kepada malaikat maut. Malaikat maut, tolong jangan cabut nyawa saya, enggak boleh. Kalau minta panjang umur, minta kepada Allah, bukan minta kepada malaikat apa?
maut sama Allah, ya Allah panjangkan umurku dalam ketaatan. Oke, boleh. Minta bukan kepada malaikat, meskipun yang tugas cabut nyawa malaikat maut, tapi tidak boleh kita bilang, wah malaikat maut, tundalah tundalah kematianku nanti. Jangan dulu, ini nggak boleh syirik. Makanya di YouTube ada sempat yang menyuruh, "Wah Jibril, mudun katanya, mudun." Jibril, ini kasih fulus, ini nggak boleh syirik. Orang subhanallah di YouTube ini aneh-aneh, kita kadang-kadang ada orang kayak gitu. Ini nggak boleh, malaikat bukan untuk diminta-mintain. Itu berdoa hanya kepada siapa? Allah. Ada yang di situ. Jibril, fulus. Nggak boleh. Ini Jibril kayak teman mainnya aja suruh. Nggak boleh minta sama Jibril, nggak boleh minta kepada malaikat. Padahal malaikat ikut mengatur alam, kata Allah, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Kemudian wal fariqati fal mulqiyati dzikra wal nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta fal fariqati farqa. Kita lihat di mana? Wal mudabbirati amra, dan para malaikat yang mengatur urusan. Jadi mereka mengatur, tapi yang perintah siapa? Allah. Sehingga kata Syekh Utsaimin di sini, walaysa lahum min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyyati syai'un. Mereka tidak punya keistimewaan rububiyah, pengaturan alam, maupun uluhiyah, penyembahan sedikit pun. Enggak boleh diminta-minta malaikat tersebut, dan mereka tidak bisa mengatur kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan la yasbiqunahu bil qauli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak pernah mendahului Allah dalam satu perkataan pun, tidak pernah mendahului, dan mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, khalaqahumullah ta'ala min nur. Mereka diciptakan dari apa? Cahaya. Wa manahahum al-inqiyadat tamma li amrihi. Kemudian Allah anugerahkan kepada mereka sifat ketaatan sempurna. Wal quwwata ala tanfidhi, dan Allah berikan kekuatan untuk mengerjakannya. Makanya sifat malaikat tidak pernah membangkang. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi di sini saya sebutkan sifat-sifat malaikat atau karakter malaikat. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala ada beberapa. Yang pertama alam gaib. Alam gaib. Buktinya kita enggak lihat. Malaikat tidak bisa kita lihat kecuali dia menjelma. Yang kedua, hamba-hamba Allah. Mereka bukan Tuhan, hamba-hamba Allah. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah, tidak punya rububiyah sedikit pun. Kenapa tidak punya rububiyah sedikit? Karena mereka hanya menjalankan tugas. Karena hanya menjalankan tugas. Tidak ada hak otonomi sama sekali. Karena hanya menjalankan tugas. Yang kedua, tidak disembah sama sekali. Sama sekali. Tidak didoain sama sekali. Tidak boleh berdoa kepada mereka. Tidak seperti orang-orang musyrikin Arab yang mereka menyembah para malaikat. Ini ciri pertama, karakter yang kedua kata Syekh Utsaimin. Karakter yang ketiga apa? Diciptakan dari cahaya. Diciptakan, yaitu dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Dari apa? Dari cahaya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi dari secara urutan malaikat dulu, jin baru manusia. Makanya di langit sudah ada malaikat, ada jin, ada iblis, baru Allah ciptakan Nabi Adam. Urutan penciptaan seperti itu. Nabi mengatakan khuliqatil malaikatu min nur, malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan mim marijim min nar, dan jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa falakum, adapun Adam diciptakan sebagaimana yang dijelaskan kepada kalian dari tanah. Jadi secara urutan dalam wujud siapa dulu? Malaikat, terus jin, terus apa? Adam, manusia.
Tapi ini yang ketiga. Atau yang ketiga. Yang keempat, Allah anugerahkan ketaatan yang sempurna. Allah anugerahkan mereka kepada mereka ketaatan yang sempurna. Yaitu mereka tidak pernah membangkang sama sekali. Tidak pernah membangkang. Tidak pernah mengatakan tidak. Membangkang. Kemudian jadi kata Allah, ya'sunallaha ma amara. Mereka tidak pernah membangkang Allah atas apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, diberi kekuatan untuk menjalankan perintah Allah. Diberi kekuatan untuk menjalankan perintah Allah. Diberi kekuatan. Malaikat disuruh ibadah tidak pernah capek. Kita capek. Makanya Allah sebutkan sini, Syekh Utsaimin menyebutkan dalam surat Al-Anbiya, "Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun." Dan di sisi Allah ada malaikat-malaikat yang tidak pernah sombong untuk beribadah kepada Allah dan tidak pernah letih. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah siang malam, tidak pernah capek. Tidak pernah capek. Kalau kita capek, sudah makan banyak capek, kebanyakan gorengan. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak pernah capek. Kok bisa? Ya bisa aja, Allah kasih energi seperti terserah Allah. Sederhana aja, lihat matahari. Matahari energi sudah ada yang bilang jutaan tahun. Konstan kekuatannya. Allah ciptakan sekali kemudian dia konstan. Tidak pernah matahari semakin lama semakin apa? Redup. Redup, kita semakin dingin semakin mati. 2 jutaan tahun konstan kekuatannya begitu-begitu saja. Siapa yang ciptakan? Allah bisa. Allah bisa ciptakan suatu makhluk yang memiliki energi konstan, tidak berubah. Tanpa harus dikasih makan. Di antaranya malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum, tapi tidak pernah capek. Ya Allah, enggak ada. Kalau kita, masalahnya kita dua. Kalau malaikat Allah sebutkan, malaikat itu jadi diberi kekuatan untuk menjalankan perintah, tidak pernah letih, la yas'amun, tidak pernah bosan. Kita dua-duanya ada. Ini enggak? Ibadah suruh sholat malam terus capek, gaib. Lagi enggak capek pun bosan. Ini enggak? Jadi kita ditimpa dengan dua penyakit. Baca Al-Quran kita mungkin enggak capek, tapi bosan. Ya. Malaikat dua-duanya tidak. Yusabbihuna al-laila wan nahar. Siang dan malam tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Energi enggak pernah habis. Terus kerja. Allah beri kekuatan. Suruh nyabut nyawa tiap malaikat maut, apa enggak capek menyabut nyawa tiap hari? Banyak sekali. Yang ngatur hujan, yang ngatur malaikat ini malah enggak pernah capek. Yang berdoa, sholat terus, sujud terus juga ada. Oleh karenanya di sini kita tahu bagaimana dahsyatnya malaikat. Maka jangan diajak canda-candaan kayak teman sekampung. Saya sudah video call sama dia, tenang aja. Ini kita video call. Kayak teman di kampung. Lu gimana lu? Enggak, malaikat ini makhluk luar biasa. Ya. Jibril alaihissalam ketika menghancurkan kaum Nabi Lut, dia hanya pakai sayapnya, cungkil kaum Nabi Lut, kemudian dibawa ke atas, dibalikin sama malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Dzi quwwatin. Ya. Inda dzil arsy makin. Dia punya kekuatan luar biasa. Tapi nanti akan kita bahas mungkin. Tapi intinya ini adalah definisi yang dijelaskan oleh karakter malaikat, disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitabnya Ushul Iman. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, jelaskan tentang malaikat. Wa hum adadun katsir la yuhsihim ilallahu azza wa jalla. Jumlah mereka sangat banyak, tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali Allah. Kata Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu tentang jumlah mereka kecuali Allah. Wa qad thabatat fi sahihain, dan telah valid dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim min hadithi Anas radhiyallahu anhu fi qissatil Mi'raj. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang kisah Isra Mi'raj.
Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahul Baitul Ma'mur fis sama. Rasulullah SAW diperlihatkan kepada dia Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu seperti Ka'bahnya malaikat. Seperti masjid, kalau di dunia ada namanya Masjidil Haram, di langit ada namanya Baitul Ma'mur. Semacam masjidnya malaikat. Fis sama yusalli fihi kullu yaumin sab'una alfa malakin. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke situ. 70.000 malaikat setiap hari masuk ke situ. Idza kharaju lam yaudu ilaihi akhira ma alaihim. Kalau sudah mereka salat, sudah bosan ibadah, mereka keluar, tidak bakalan balik kedua kali. Tidak bakalan balik kedua kali. Berarti sudah berapa jumlah malaikat? Setiap hari 70.000 masuk situ. Hari sudah berapa jumlahnya? Hari kita dunia ini harinya sudah berapa? Banyak. Satu hari, satu tahun 365 hari. Kita sudah berapa ribu tahun. Dan setiap hari ada 70.000 malaikat baru yang sholat di situ. Setiap hari ada 70.000 malaikat baru yang sholat di situ. Jadi malaikat sangat banyak. Sampai Nabi berkata, "At-tatis sama." Rasul mengatakan, "Inni asma'u ma la tasma'un." Aku melihat apa yang kalian tidak lihat, aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Kemudian kata Nabi, "At-tatis sama wa huqqalaha an ta'id." Sungguhnya aku mendengar suara langit seperti kalau naikkan onta, dimasukin barang-barang banyaknya, kerak, sudah full. Langit penuh. Aku mendengar suara langit seakan sudah bebannya berat. Dan pantas jika dia terdengar suara tersebut. Ma min maudhi'i arba'i asabi'. Tidak ada jarak 4 jari kecuali sudah ada malakun raqi, ada malaikat yang rukuk, malaikat yang sujud, waldi'un jabhatu, ada malaikat yang meletakkan dahinya beribadah kepada Allah. Langit penuh dengan apa? Malaikat. Bukan cuma Jakarta penuh dengan manusia. Langit juga penuh dengan apa? Malaikat, banyak. Jadi tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil tentang betapa banyaknya jumlah para malaikat, ya. Contoh, malaikat yang narik neraka untuk dihadirkan. Neraka sudah ada. Allah berfirman, "Waji'a yauma idzin bi jahannam." Pada hari tersebut akan dihadirkan neraka Jahannam. Kata Nabi, ya, "Yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah. Laha sab'una alfa zimamin. Fi kulli zimamin sab'una alfa malakin yajrunahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, neraka Jahanam akan dihadirkan di hadapan manusia pada hari kiamat kelak, dan dia punya 70 tali, 70.000 tali. Di sekeliling neraka 70 tali, dan setiap tali ditarik 70.000 malaikat, digereng untuk dihadirkan. Jadi malaikat yang menghadirkan malaikat berapa jumlahnya? Coba dihitung. 70.000 kali 70.000 berapa itu? 70.000 kali 70.000, 49, nolnya 8. Berapa itu? Ayo yang sekolah teknik berapa? M apa triliun? M ya, 4,9 M malaikat yang khusus untuk narik neraka untuk hadir. Dihadirkan pada hari kiamat kelak. Ya, satu malaikat entah besarnya enggak apa kita enggak tahu. Tapi mau saya jumlah malaikat sangat banyak. Bentar, anak-anak saya telepon. Halo, ambil lagi kajian. Ya, ya. Baik, kita lanjut. Lanjut apa sudah? Lanjut ya, biar kita selesaikan iman pada malaikat. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, al-iman bil malaika yatadammanu arba'ata umur. Iman kepada malaikat mencakup 4 perkara. Kapan dikatakan seorang beriman kepada malaikat dengan iman yang benar? Kalau kita boleh katakan rukun iman kepada malaikat. Apa sih? Kapan syarat-syarat dikatakan 4 perkara agar iman kepada malaikat benar? Yang pertama, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beriman mereka itu ada. Beriman bahwa mereka ada. Yang kedua, beriman
biman alimna ismahu minhum bismihi ka Jibril wa man lam na'ma ismahu nu'minu bihim ijmalan. Kita beriman dengan nama-nama mereka. Beriman dengan nama-nama mereka yang kita tahu. Mereka yang kita tahu. Baik. Yang kita tahu secara detail kita beriman. Yang kita tahu secara detail kita imani. Yang tidak tahu secara detail kita iman secara global. Yang tidak tahu namanya kita beriman secara global. Secara global. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga terkait dengan rukun iman kepada malaikat, al-imanu bima alimna min sifatihim, mengimani sifat-sifat mereka yang kita ketahui. Yang kita ketahui. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ka sifat Jibril, seperti sifatnya Jibril alaihissalam. Faqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah mengabarkan kepada kita, annahu ra'ahu ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha wa lahu 600 janah qad saddal ufuq. Seperti sifat Jibril, Nabi telah mengabarkan kepada kita, Nabi pernah melihat bentuk Jibril pada bentuk aslinya 2 kali. Pertama ketika Rasulullah habis turun wahyu, kemudian Rasulullah rindu untuk ketemu malaikat Jibril lagi, malaikat Jibril muncul kedua kali. Pertama Gua Hira, kemudian muncul kedua kali, malaikat Jibril duduk di atas sebuah kursi antara langit dan bumi. Dan dia buka sayapnya 600 sayap. Dan sayapnya menutup cakrawala, jadi langit semua tertutup dengan sayapnya Jibril. Ketika dia nampakkan bentuk apa? Aslinya. Yang kedua kali Nabi melihat Jibril alaihissalam dengan bentuknya luar biasa ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj. Ini contoh. Kemudian juga sifat malaikat Jibril, waqad yatahawwal al-malaku, atau malaikat secara umum, waqad yatahawwal al-malaku bi amrillahi ta'ala ila hayati rajulin. Terkadang malaikat bisa menjelma jadi seorang lelaki. Kama hasala li Jibril hina arsalahu ta'ala ila Maryam, seperti Jibril ketika Allah utus kepada Maryam untuk mengabarkan dia bakalan punya anak Nabi Isa. Fatamatsala laha basyaran sawiyya, maka Jibril menjelma menjadi seorang yang sangat tampan. Datang ke Maryam, Maryam lagi sendirian, tidak ada orang lain, tiba-tiba datang lelaki tampan sekali. Makanya Maryam kira itu penggoda. Maka Maryam langsung berkata, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu. Saya tidak ingin kau goda karena ini laki tampan sekali. Ternyata dia malaikat apa? Jibril. Terkadang sebaliknya, wahina ja'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fi ashabihi ja'ahu bi sifati rajulin syadid bayadhis thiyab syadid sawadis sya'r la yura alaihi atharu safar la ya'rifu minna ahad. Bahkan terkadang dia menjelma menjadi seorang laki, ada yang mengatakan seperti Arab Badui, gaya Arab Badui, tapi bajunya putih sekali, rambutnya hitam sekali, tidak ada debu di rambutnya, tidak ada debu di rambutnya, tidak ada debu di badan, di pakaiannya. Wala ya'rifu minna ahad. Yang jadi masalah tidak seorang pun kenal dia. Para sahabat bingung, ini ada orang Rasulullah lagi kumpul dengan sahabat, tiba-tiba datang seorang masuk. Tek 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 tek. Fasnada rukbati ala rukbati, tahu-tahu dia letakkan lututnya di lutut Nabi. Wada'ah yadai ala fakhidhi, kemudian letakkan kedua tangannya di paha Nabi, kemudian berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini orang siapa? Kalau sahabat nggak ada yang bilang Muhammad, pasti bilang apa? Ya Rasulullah. Yang berani bilang ya Muhammad orang Arab Badui. Yang berani bilang yang Muhammad siapa? Arab Badui, disebut nama langsung. Adapun para sahabat yang tinggal bersama Nabi, siapa panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tidak ada yang panggil nama. Ini orang, para sahabat bingung. Kalau dia datang dari jauh, mungkin dari mana kek 100 kilo, 200 kilo, pasti ada bekas safar. Ada debu di bajunya, semerawut, rambut ada debu. Ini enggak ada, la yura alai asharu safar. Tidak ada tanda bekas safar, tapi tidak ada kalau dia tinggal di Madinah, tidak ada seorang pun yang kenal. Ini siapa orang ini? Ternyata dia Jibril menjelma jadi orang tadi, orang Arab Badui datang. Ya. Kemudian wasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anil Islam wal iman wal ihsan wasa'ah wa amaratiha. Kemudian dia bertanya kepada Nabi tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat.
Fa'ajabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjawab pertanyaan lelaki tersebut. Fantalaqa, kemudian dia pergi. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW jelaskan, hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ini Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Jadi Rasulullah menjelaskan bahwasanya dia adalah malaikat. Demikian juga ya. Wa kadzalikal malaika alladzina arsalahumullahu taala ila Ibrahim wa Lut kanu ala surati rijal. Demikian juga malaikat yang Allah utus datang kepada Ibrahim dan Nabi Lut. Mereka dalam bentuk manusia yang tampan-tampan. Makanya ketika malaikat tersebut datang ke Nabi Lut, langsung istri Nabi Lut kabarkan, ada laki-laki tampan lagi bertamu di rumah Nabi Lut, sehingga mereka berhasrat luar biasa. Yuhra'una ilai, mereka segera ingin ke rumah Nabi Lut. Jadi mereka sudah dengar dengan ketampanan para malaikat tersebut, mereka menyangka ini manusia. Sehingga sebelum ketemu sudah hasrat, sudah bergejolak, menggelegar hasrat mereka. Ternyata malaikat yang ingin adab mereka. Karena mereka datang dalam bentuk wajah yang sangat tampan. Disebutkan Lut takut. Waduh, ini gimana ini? Ini yang datang bukan laki-laki biasa, tampan-tampan semua ini. Ini mangsanya kampung saya ini. Maka Lut ketakutan. Nabi Lut sebutkan dia ketakutan. Hada yaumun asib, ini hari yang sangat berat. Gimana mau nolong mereka ini sementara semua di kampung saya bajingan-bajingan suka cari apa, laki-laki apa? Tampan. Mereka tampan-tampan semua. Malaikat jelma menjadi laki-laki yang tampan. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam datang dalam bentuk yang tampan, mereka berkata, in hadza illa malakun karim. Ini malaikat yang mulia. Laki-laki manusia enggak mungkin tampan seperti ini. Ini pasti apa? Malaikat. Ternyata mereka datang kemudian dibinasakan oleh kaum Nabi Lut, dibinasakan oleh malaikat. Intinya malaikat Jibril. Taib. Yang keempat, rukun yang keempat atau 4 perkara yang harus dipenuhi agar iman kepada malaikat benar. Al-iman bima 'allamana bima 'alimna min a'malihim allati yakumuna biha bi amrillahi ta'ala. Beriman tentang tugas-tugas mereka yang Allah kabarkan kepada kita. Beriman dengan tugas dan kegiatan mereka. Tugas dan kegiatan mereka yang Allah kabarkan kepada kita. Seperti mereka bertasbih. Yusabbihuna laila wan nahar la yafturun. Wa ta'abbud lahu lailan wa nahar. Mereka beribadah kepada Allah biduni malalin wala futur, tidak bosan dan tidak pernah capek. Ini kita beriman. Nah, siapa yang beriman dengan 4 ini, berarti dia sudah beriman kepada malaikat dengan iman yang benar. Mungkin saya perlu tambahkan di sini, beriman bahwa mereka ada dengan sifat fisik yang ini yang pertama, yaitu dengan sifat-sifat fisik yang Allah kabarkan. Sifat-sifat fisik yang datang dalam dalil. Apa sifat-sifat fisik mereka, Bapak-bapak, yang sudah kita sebutkan tadi? Mereka punya apa, sayap. Contoh. Mereka punya sayap, mereka punya tangan. Basitu aidihim. Akhriju anfusakum. Malaikat ketika orang kafir mau mati, dia bentangkan tangan mereka, dia pukul mereka. Mereka bilang, keluarlah kalian dari jasad kalian. Dia punya tangan sambil mukul. Mereka punya wajah, kemudian punya mata, ya. Seperti ketika Nabi menyebut tentang malaikat Israfil, kata Nabi, ka'anna ainaihi kaukabani durriyan. Kata Nabi SAW, seakan-akan 2 mata malaikat Israfil seperti 2 bintang yang bersinar. Punya mata, ya. Mereka bahkan punya jantung. Dalam surat Saba kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fuzza an qulubihim, ketika dicabut rasa takut dari jantung mereka. Berdebar-debar dicabut, rasa ketakutan dicabut dari jantung mereka. Tentunya ketika Allah mengatakan malaikat punya jantung, jangan kita bayangkan seperti jantung kita. Kalau jantung kita ada kolesterolnya. Karena kita makan dan minum, malaikat tanpa kolesterol. Non kolesterol. Non asam urat. Kita lengkap, asam urat ada, kolesterol ada, apalagi gula, apalagi ada pabriknya di dalam, repot. Darah kita bermacam-macam. Malaikat punya jantung, tapi jangan bayangkan ada katupnya, ada ininya. Makanya ini semakin diantara dalil bosnya,
Kalau malaikat saja tidak bisa kita bayangkan seperti kita, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangga wajah Allah kayak wajah kita, enggak. Ya, kamu bayangin jantung malaikat aja kamu pasti salah. Karena database di kepalamu jantungnya jantung ayam, jantung rempelo ayam, jantung manusia, jantung pisang aja udah beda, jantung pisang di luar bukan di dalam. Maksud saya jantung masing-masing sesuai dengan yang Allah ciptakan. Jantung malaikat tidak akan sama seperti kita karena tidak ada darah naik darah turun, tidak ada kolesterol, tidak ada katupnya, tidak ada. Karena mereka tidak makan dan tidak minum. Tapi mereka punya jantung, Allah sebutin. Mereka punya jantung. Jadi kita harus beriman dengan sifat-sifat fisik mereka yang disebutkan. Di antaranya tadi mereka bisa menjelma, menjelma. Dan banyak mereka menjelma bukan cuma ketemu para nabi, bahkan ketemu sebagian orang mereka uji mereka menjelma. Seperti kisah 3 orang, yang satu rambutnya lukanya koreng semua, terus dia datang malaikat menjelma jadi orang. Berdatang malaikat, kau mau apa? Saya pingin sya'run hasan, saya pingin rambut saya bagus dan semua penyakit koreng di kepalaku hilang. Satunya lagi begini buta, kata malaikat mau apa? Saya pingin mata saya sembuh, maka malaikat dengan izin Allah buat matanya kembali. Seperti itu. Satunya baros, punya penyakit sembuh. Akhirnya setelah mereka kaya raya, malaikat datang lagi dalam bentuk mereka. Yang satu datang dalam bentuk korengan, malaikat menjelma, bisa. Saya begini. Kamu ini siapa? Ada satu lagi. Jadi malaikat bisa menjelma dan tidak hanya bertemu kepada para nabi, bahkan bisa bertemu kepada manusia ketika dia menjelma. Seperti Rasulullah mengatakan tentang orang yang menziarahi saudaranya di kampung yang lain. Kata Allah, fa'arsadahullahu malakan ala madrajihi. Allah kirim malaikat untuk nunggu di tempat jalannya dalam bentuk manusia. Ketika dia jalan, malaikat tanya, mau kemana akhi? Kata dia, saya mau pergi ke saudara saya. Apakah kau punya urusan dagang, urusan ekonomi sama orang itu? Kata dia, tidak. Hanya saja saya cinta sama dia kepada Allah. Malaikat baru bongkar kartu, saya ini utusan Allah untuk mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu karena kau telah mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat bisa menjelma dan ketemu dengan siapa saja. Baik. Sudah kali ya? Mau dipaksa lagi? Terus, saya bebas saja, ini masih panjang. Hah? Gimana Bu Wiwi? Ibu-ibu biasanya yang semangat nih ya. Kalau bapak-bapak manut ya. Lanjut apa tanya jawab apa materinya lanjut? Coba ditanya sama. Coba tanya. Ini masih panjang tugas-tugas malaikat. Kalau bukan tanya jawab. Kalau mau lanjut. Lanjut, Masya Allah. Lanjut. Bapak sabar ya. Kita lanjut. Lanjut ya. Kata ibu lanjut. Ya oke. Kita lanjutkan Ibu rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita bahas tugas-tugas malaikat. Tugas-tugas malaikat. Kita singkatin aja. Tugas-tugas malaikat. Pertama misalnya Jibril. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Jibril al-Amin. Jibril yang terpercaya. Kenapa Jibril disifati dengan al-Amin, yang terpercaya, yang amanah? Karena dia tugas membawa wahyu dari Allah. Dia terpercaya, tidak salah kasih orang dan tidak dikurang-kurangi. Ya, tidak dikurangi. Makanya dia digelari dengan apa? Amin, al-Amin. Jibril yang amanah. Apa tugas Jibril alaihissalam? Tugasnya adalah ala wahyillahi ta'ala yursiluhullahu bihi ilal anbiya war rusul. Bawa wahyu kepada para nabi dan rasul. Semua yang wahyu dibawa oleh malaikat Jibril. Makanya ketika Nabi SAW datang kepada Waraqah ibnu Naufal, kemudian Nabi cerita, saya di Gua Hira terus gini. Apa kata Waraqah ibnu Naufal? Hadzan namus alladzi anzalallahu ala Musa. Yang datang kepadamu itu dialah yang pernah datang kepada Nabi Musa, maksudnya malaikat Jibril.
Sebagaimana ketika Raja Najasyi juga berkata kepada Amr bin As, yang turun kepada Muhammad adalah namusul akbar alladhi nazala ala Musa. Dialah namus, yaitu maksudnya pembawa rahasia Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa. Jadi yang beri wahyu kepada Nabi Musa Jibril, kepada Nabi Isa Jibril, Nabi Muhammad SAW Jibril, semua Jibril alaihissalam. Baik. Yang kedua di antaranya misalnya Mikail. Mikail al-muwakkal bil qatar ay bil matar wan nabat. Tugasnya membawa menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Kemudian yang ketiga, contohnya Israfil. Dah azan ya? Apa ini? Yang 11. Enggak, selanjutnya jam 12. Israfil. Israfil adalah tugasnya al-muwakkal bin nafkhi fi sur inda qiyamis saati wa ba'thil khalq. Tugasnya adalah meniup sangkakala. Ini 3 malaikat yang istimewa. Yang Nabi ketika sholat malam beliau menyebut 3 nama malaikat ini. Di antara doa istiftah Nabi berdoa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi anta alimal ghaibi wasyahada anta tahkum baina ibadika fima kanu fi ikhtalifun ihdini lima ikhtalifa fi min al-haqqi bi idnik innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Di antara doa istiftah Nabi berkata, Allahumma ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil, pencipta langit dan bumi, yang tahu yang nampak maupun yang tersembunyi. Engkau yang menghukum di antara hamba-hambamu yang berselisih di antara mereka. Tunjukkanlah aku kepada kebenaran atas perselisihan yang mereka lakukan. Sungguhnya kau beri petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki. Di sini Nabi menyebut 3 nama khusus. Jibril, Mikail, Israfil. Para ulama menjelaskan dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala, karena ketiga malaikat ini ada suatu yang sama di antara mereka. Sama-sama terkait dengan kehidupan. Dengan al-hayat, kehidupan. Kenapa? Di antaranya malaikat Jibril membawa kehidupan hati dengan wahyu. Membawa kehidupan hati. Dengan wahyu, dengan Al-Quran misalnya. Dengan Al-Quran hati menjadi apa? Hidup. Mikail, apa yang dibawa? Mikail, kehidupan apa? Kehidupan alam, bumi. Kehidupan bumi. Dengan hujan dan tanaman. Israfil membawa kehidupan kebangkitan. Membawa kehidupan kebangkitan. Kebangkitan pada hari kiamat. Makanya, wallahu alam, Nabi SAW menggabungkan 3 nama tersebut dalam satu doanya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Wahai Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail dan Rabbnya Israfil. Taib. Di antara malaikat yang ada juga namanya Malakul Maut. Malaikat maut. Malaikat maut. Tugasnya mencabut nyawa. Mencabut nyawa. Al-muwakkal bi qabdil arwah indal maut. Tugasnya mencabut nyawa ketika kematian. Nah, malaikat maut dia apa? 1 atau banyak? Atau dia 1 tapi dia punya anak buah banyak, wallahu alam bisawab ya. Atau dia meskipun dia 1 dia bisa mencabut nyawa banyak dalam 1 waktu, mungkin saja, semuanya mungkin. Allah bisa cuma 1 tapi dia bisa mencabut nyawa dalam 1 waktu, mungkin. Semuanya mungkin. Atau dia punya anak buah yang mencabut apa? Nyawa-nyawa manusia. Kemudian di antaranya adalah Malik, malaikat Malik. Malik apa? Penjaga neraka, al-muwakkal bin nar wa huwa khazinun nar, penjaga neraka. Kemudian malaikat yang ditugaskan terkait dengan janin. Malaikat terkait janin.
Kata Syekh Utsaimin, al-malaikatu al-muwakkalin bil ajinnati fil arhami idza tamma lil insani arba'atu ashhurin fi batni ummihi. Malaikat yang ditugaskan terkait dengan urusan janin-janin di rahim ibu mereka jika umur janin tersebut sudah mencapai 4 bulan. Ba'atsallahu ilaihi malakan, maka Allah kirim malaikat kepada janin tersebut. Wa amarahu bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqin am sa'idin. Allah suruh catat apa saja yang ditakdirkan bagi janin tersebut. Catat rizkinya, catat ajalnya, catat amalnya, catatnya surga atau neraka. Disuruh catat. Juga malaikat ada tugas seperti itu. Selanjutnya ada malaikat yang ditugaskan al-malaikah al-muwakkalina bihifdzi a'mali bani Adam wa kitabatiha likulli syakhsin. Malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menjaga amal anak Adam itu dicatat. Jangan sampai amalnya hilang. Dicatat perkataannya, penglihatannya, pendengarannya, statusnya, komentarnya, semua dicatat. Ya. Setiap seorang malakani, likulli syakhsin malakani, setiap orang 2 malaikat. Ahaduma anil yamin wa tsani anil shimal. Satu kanan, satu kiri. Masing-masing kita 2 malaikat. Tugasnya apa? Mencatat semua yang kita ucapkan, semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita bicarakan, semua yang kita terbetik dalam hati. Sombong atau ikhlas, riya atau ikhlas, sombong atau tawadhu, hasad atau nerima, ini semua malaikat ada tugasnya. Jadi berikutnya adalah malaikat pencatat amal. Baik. Yang terakhir ini contoh saja, mithlul malaikatil muwakkalina bisu'alil mayyit idza wudi'a fi qabrihi. Malaikat yang ditugaskan untuk bertanya kepada mayat jika mayat diletakkan di kuburannya. Ya'tihi malakani, maka datang 2 malaikat. Yas'alanihi, akan bertanya kepada orang ini an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi, tentang agama, tentang Rabbnya, tentang agamanya, tentang nabinya. Maksudnya malaikat mukar dan nakir. Mungkar dan nakir. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aswadani al-azraqani, biru dan hitam, menunjukkan nuansa yang sangat mengerikan 2 malaikat. Terus bertanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Kalau enggak bisa jawab dipentung ya, pukul. "Man nabiyyuk wa madinuk?" Kalau enggak bisa jawab maka ini tidak semua malaikat, ini sebagian malaikat yang dicontohkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Artinya kalau datang informasi kepada kita dari Al-Quran maupun Sunnah tentang malaikat-malaikat ini, maka wajib kita untuk mengimani. Jika datang dalam hadis-hadis yang sahih. Ada sebagian riwayat lemah misalnya, atau tidak ada sanad, atau tidak ada riwayatnya, seperti malaikat Ridwan penjaga surga. Ini enggak ada hadisnya. Contoh malaikat Ridwan penjaga surga tidak ada hadisnya. Demikian juga misalnya tidak ada hadis mengatakan malaikat maut namanya Israel. Tidak ada juga. Tapi yang ada datang dalam hadis maupun Quran malakal maut. Malakal maut, malaikat maut. Tapi adapun namanya Israel maka tidak datang dalam hadis yang sahih. Mungkin sampai di sini aja dulu kajian kita, karena berikutnya topik baru, paragraf baru panjang. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.